dari mahasiswa di perawatan Universitas Indonesia Singapura. Berdirinya kami di sini, kami ingin memberikan sedikit edukasi tentang penyakit pneumonia. Apa itu pneumonia? Yang akan dimakan oleh kami. Langsung saja, tanpa perlu membuang waktu dan tempat kami berikan kepada teman kami dan ayah untuk memberikan edukasi para pasien. Baik, pertama-tama Ibu tahu apa itu pneumonia? Nah, pneumonia itu penyakit atau infeksi yang terjadi di paru-paru. Kan pada umumnya itu manusia punya satu paru-paru, tapi terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Terjadi infeksi di bagian paru-paru itu. Nah, penyakit pneumonia itu biasanya disebabkan juga oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Mereka muncul atau hidup ketika kita menghirup suatu oksigen yang sudah terpapar mereka. Ataupun juga bisa dari cedera fisik, dari suatu penyakit juga biasanya berlangsung pada penyakit batu berdahak sama hidungnya berair. Kemudian biasanya juga disebabkan oleh peradangan di hidung gara-gara asap rokok. Jadi selanjutnya itu ada jenis-jenis bakteri yang menyebabkan pneumonia. Dapat ditemukan pada hidung atau mulut. Jadi bakteri itu namanya Streptococcus pneumonia, atau biasa disebut dengan pneumonia coccus, adalah bakteri penyebab paling umum yang dapat semua kelompok umur kecuali bayi yang baru lahir. Adapun gejala-gejalanya antara lain keadaan berat bayi yang menurun atau tidak mau menyusu, terus muntah-muntah, tidak sadar, batuk, dan kesulitan bernafas. Adapun frekuensi nafas normal pada orang dewasa yaitu kurang lebih 20 kali per menit. Kalau anak-anak umur 1 sampai 11 bulan itu kurang lebih 50 kali per menit, dan sedangkan anak-anak umur 1 sampai 5 tahun itu sekitar kurang lebih 45 kali per menit. Selanjutnya penyebab dari penyakit pneumonia. Salah satu faktor penyebab dari penyakit pneumonia adalah lingkungan dan udara yang tidak sehat. Ada penyakit di lingkungan yang padat, sirkulasi udara yang buruk, serta keluarga yang merokok berpotensi tinggi terkena penyakit ini. Sehingga dalam pencegahannya, menjaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap bersih sangat penting untuk dilakukan. Adapun pengobatan yang dapat ibu lakukan di rumah seperti meningkatkan pemberian makanan bergizi. Yang pertama, meningkatkan pemberian makanan bergizi. Yang kedua, beri minum lebih banyak dari biasanya. Adapun takaran air putih yang dianjurkan dikonsumsi setiap harinya minimal 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Selanjutnya, bila badan anak panas, kompres dengan air hangat dan jangan menggunakan selimut atau pakaian yang tebal. Yang keempat, bersihkan diri dengan menggunakan air atau tisu yang bersih. Yang kelima, hindari paparan asap rokok. Yang keenam, konsumsi obat yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, segera bawa anak ke tenaga kesehatan apabila kondisi anak semakin parah atau memburuk. Adapun cara pencegahannya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjaga lingkungan kita sekitar kita agar tetap
sedikit pemberian edukasi dari penyakit pneumonia. Untuk ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya mengenai sedikit materi dari kami tadi? Kayak bagaimana cara kita mengetahui orang di sekitar kita terkena penyakit pneumonia. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi tentang gejalanya, kita bisa melihat itu dari orang sekitarnya kita mulai batuk, tapi di bersamaan dengan sesak napas, dengan tarikan nafasnya juga terlalu cepat. Selain itu, kadang kalau orang yang pneumonia itu saat dia bernapas, dia akan mengeluarkan suara hangit dari paru-parunya. Dan jika ibu melihat ada tanda-tanda begitu, sebaiknya ibu menggunakan masker.